Halo Sobat Seva, balik lagi di konten di balik mesin. Nah, kita agak beda nih situasinya ya. Kayaknya adem banget, kayak asri banget, hijau banget. Tapi ini kita bukan di luar kota ya Pak ya. Ini kita masih di Jakarta Selatan, which itu adalah di Bandar Kopi. Daerah Lebak Bulus, nggak nyangka masih ada tempat yang seijo ini. Ternyata ya. Nyantai banget, tempatnya adem banget dan suasananya tuh nggak kayak di Jakarta ya Pak. Betul. Ini enak banget. Nah, pokoknya buat teman-teman yang penasaran nih, bisa langsung cek ke Bandar Kopi nih. Nanti kita akan insert alamatnya di pojok sini. Nanti suka-suka editor aja mau ditaruh mana. Oke, konten di balik mesin kali ini kita akan bertanya sama dosen otomotif kita nih. Halo Pak Dedi. Halo Raffi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Raffi. Sehat, alhamdulillah Pak. Jadi kalau biasanya kita bahas satu topik tertentu gitu ya Pak ya. Nah ini kita mau challenge Pak Dadi. Walaupun emang secara knowledge udah nggak usah diragukan lagi lah. Pak Dadi udah megang mobil, udah ngotak-atik mobil dari tahun 94 ya Pak ya. Which udah 31 tahun nih tahun ini ngotak-atik mobil. Jadi sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi knowledge-nya, cuman kita mau tes nih. Apakah kira-kira masih ingat nggak nih Pak Dadi sama mungkin hal-hal basic tentang otomotif? Gawat Pak, mau dites loh. Dan nanti di akhir kita akan jawab juga nih pertanyaan dari subscriber kita ya Pak Dadi ya. Oke siap. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke Pak Dadi, mitos atau fakta yang pertama. Mobil keluaran terbaru sekarang udah nggak perlu dipanasin lagi. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke, nanti kita akan bahas nih Pak selengkapnya. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta mengangkat wiper pada saat parkir itu jauh lebih baik dibandingkan wipernya tidak diangkat? Ada benernya tapi saya lebih cenderung mitos sih. Mitos. Oke, habis ini kita bahas lagi. Pertanyaan nomor 3. Mitos atau fakta, kalau ganti oli sebaiknya jangan ganti-ganti merek oli? Fakta. Fakta. Oke. Dan nanti yang terakhir kita akan jawab pertanyaan subscriber. Oke, masuk ke mitos atau fakta yang pertama nih Pak. Mobil baru emang bener nih nggak perlu dipanasin lagi walaupun pagi-pagi? Oke. Kalau mobil dulu, lagi masih pakai karburator ya, itu seringkali masih pagi-pagi begitu dinyalain langsung mati ya. Oke. Kecuali kita masih choke, mesti. Kalau mobil sekarang apalagi dengan EV ya, EV ya. jadi fuel injection, electronic fuel injection, itu sebenarnya udah diatur sendiri sih. Oke. Tapi ada benernya hanya untuk mengkondisikan mesin itu nyala sebentar sebelum jalan, hanya untuk memungkinkan oli cepat naik ke semua komponen mesin, melumasi semua mesin gitu lah ya. Tapi nggak perlu sampai 5 menit, 10 menit cukup itu ngabisin bensin sih sebetulnya. Ya jadi kalau kenapa dibilang fakta? Karena memang sekarang mobil sekarang begitu nyala jalan nggak apa-apa, hampir nggak ada masalah sama drivability-nya dan lain-lain. Kalau mobil dulu mungkin yang karburator tuh ada berbet-berbet ya kalau masih dingin ya Pak ya. Berbet-berbet suka mati gitu kan ya. Oh berarti memang kalau mobil sekarang nggak perlu dipanasin karena ya udah nggak ada, maksudnya sistem injektornya itu udah langsung bekerja ketika mobil hidup ya Pak ya. Kedua ya tadi oli ya. Kedua olinya. Ya, sekarang dengan mobil sekarang itu sebenarnya oli itu udah langsung terpressurize, maksudnya udah terdistribusi ke hampir semua komponen mesin. Oke. Nggak lama setelah mesin nyala. Karena mungkin secara teknologi fuel pumpnya juga udah makin maju. Oil pump. Oil pump sorry. Iya, oil pumpnya udah mulai makin canggih gitu ya, jadi pressure-nya makin kencang gitu ya. Betul. Oke, terjawab ya bahwa mobil baru, mobil keluaran terbaru mungkin ada batas-batas usianya Pak, mobil musim 10 tahun terakhir gitu. Ya rasanya sih yang udah pakai EV ya. Udah pakai EV berarti kijang tahun 2000 tuh, ya, udah EV juga tuh. Nggak perlu dia dipanasin panas lama-lama. Jadi cukup mungkin ya 30 detik, 1 menit gitu. Itu pun kayaknya hitungannya bukan dipanasin, itu hitungannya kita prepare kali ya Pak ya, hidupin mobil, pakai seat belt segala macam tuh udah 30 detik sendiri mungkin ya. Tapi mungkin ada catatan ya. Kalau mobil yang nggak pernah dipakai, itu orang bilang tolong dipanasin. Ya itu sebenarnya salah satu tujuannya untuk ngisi
aki ya. Aki, bener. Tapi sebenarnya saya lebih anjurin daripada dipanasin di tempat, lebih baik dibawa jalan aja. Oke. Biar alternatornya juga Ya, isinya lebih optimal lah Pak ya. maksudnya kalau cuma dipanasin idle gitu ya, rasanya sih pengisiannya agak kurang optimal ya. Oke. Dan Jadi, komponen-komponen juga nggak bergerak. Sama komponen itu perlu gerak. betul, kayak badan kita aja Pak ya. Sendi-sendi bener. kalau nggak banyak gerak kayaknya kaku gitu ya Pak. Betul. Jadi mesin juga, mobil juga kayak gitu. Bener. Mesti dibawa jalan. Iya, karena saya punya teman Pak, mobilnya rusak karena nggak dipakai Pak. Nah, gitu. Padahal mobilnya dia maksudnya bukan mobil yang tua gitu ya, mobilnya cenderung baru, BMW F30. Cuman terus saya bilang kenapa kok ke bengkel terus? Cuma diselimutin doang ya. Iya diselimutin doang. Iya karena jarang dipakai, jadi ini itu. Oh emang itu mobil dibuat untuk disiksa gitu kan sebenarnya kan. Jadi ya dipakai aja kalau ada mobil gitu. Kalau mobilnya lebih dari satu ya ganti-gantian lah gitu kan. Oke, terjawab ya. Mitos atau fakta yang pertama. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua nih Pak. Mengangkat wiper ketika parkir, terutama ketika mungkin mobilnya kejemur gitu Pak ya, itu lebih baik daripada wipernya nggak diangkat. Jawabannya adalah mitos tadi ya Pak. Mostly mitos. Mostly mitos. Kenapa mitos gitu loh Pak? Ya, orang bilang katanya pada saat panas itu karet kejepit sama kaca ya, segala macem, terus jadi deformasi. Sama aja. Mau diganjel juga karet akan terdeformasi atau deteriorate ya, akan makin jelek ya, getas ya lama-lama kalau kena panas. Anyway. Benar. Jadi selama itu wiper yang nggak dicopot itu sebenarnya sama aja Pak ya. Dan itu sebenarnya karet memang bukan dirancang ya. Memang itu karet wiper itu dimaksudkan untuk diganti secara berkala gitu. Kalau udah jelek ya udah ganti aja daripada nunggu sampai getas segala macam, malah baretin kaca. Iya, benar. Itu emang fast moving part lah Pak ya. Maksudnya ya disayang-sayang juga akan diganti secara berkala, mungkin ya 3 bulan, 6 bulan mungkin atau setahun gitu kan akan diganti anyway. Jadi emang mitos ya Pak ya bahwa naikin mitos. Dan yang saya pernah dengar juga Pak bahwa katanya justru ketika mobil kejemur terus wiper dinaikin itu bisa justru yang terdeformasi adalah pegas wipernya tuh Pak. Itu bener nggak Pak? Nggak gitu-gitu juga sih. Nggak gitu-gitu juga. Tapi yang khawatir tuh kadang-kadang kan ada yang diganjel ya. Bukan dibuka tuh, bukan diangkat tapi diganjel. Nah khawatirnya ganjelannya itu ternyata keras, malah di awal bisa bikin baret si kaca. Oke. Jadi ketika parkir nggak usah diangkat wipernya, tapi mungkin ketika mau jalan coba dicek wipernya Pak ya, apakah ada debu atau ada takutnya apa kerikil mungkin pasir kecil gitu ya, itu dibersihin aja sebenarnya. Biasanya daun. Baiknya dibersihin dan secara berkala juga itu pakai air sabun ya supaya kotoran-kotoran juga pada keangkat gitu dari karetnya. Oke. Terjawab ya, kenapa kemudian mengangkat wiper pada saat parkir itu merupakan mitos. Masuk ke mitos atau fakta yang ketiga. Apakah ganti oli mobil itu dianjurkan tidak ganti-ganti Pak mereknya? Mitos atau fakta? Fakta. Walaupun SAE-nya sama, tetap? Ya. Sebaiknya ya. Oke. Sebaiknya pakai brand yang sama, merek oli yang sama. Oke. Kenapa Pak dianjurkan untuk pakai brand yang sama? Ya, jadi setiap pabrikan oli itu punya formula masing-masing. Oli itu sebenarnya bukan hanya oli sekedar oli yang kita ambil dari minyak bumi ya. Ada apalagi yang misalnya yang sintetis ya. Itu kan basically formulanya sintetis. Dan dia ada tambahan aditif sebetulnya. Macam-macam aditif di oli tersebut. Nah, formula dari aditif itu tiap pabrikan punya campuran sendiri. Punya resep rahasianya masing-masing. Oke. Nah, ada kemungkinan formula satu dengan yang lain itu sebenarnya nggak terlalu kompatibel gitu. Jadi kalau ganti-ganti ada kemungkinan bisa terjadi reaksi dengan panas, dengan dengan panas mesin segala macam. Karena kalau ganti oli, residu formulanya itu pasti masih ada di dalam mesin Pak ya? Betul. Jadi kecampur-campur segala macam. Memang secara basicnya sama semua, kecuali tadi yang sintetis sama yang oil based. Tapi
anjurannya sih memang tidak ganti merek oli, bahkan tidak ganti tipe oli atau apa namanya, bukan merek ya, apa namanya ya, model oli. Oke. Kalau pakai sintetis ya udah sintetis terus gitu ya Pak. Bahkan sebetulnya akan lebih bagus kalau tidak usah menambahkan aditif-aditif yang lain. Oke. Karena itu tadi mereknya bisa beda-beda. Dan reaksinya di dalam nggak kelihatan. Nggak tahu. Jadi kayak gimana ya Pak? Nggak tahu. Gitu dia. Kenapa kemudian harus dianjurkan lah Pak ya, dianjurkan untuk mengganti oli dengan merek yang sama, karena resep rahasianya beda-beda setiap pabrikan ya Pak. Jadi kita nggak tahu nih ketika nanti kita ganti brand, aditifnya beda, bereaksi segala macam. Ya. Dan itu berpengaruh, mungkin yang paling cepat kena seal-seal di dalam mesinnya kali ya Pak? Ada beberapa kejadian yang malah justru bikin si oli itu lebih kental ya, atau menggumpal, sludging gitu. Iya sludging, benar. Kalau udah sludging tuh mau nggak mau turun ya Pak mesin. Kalau udah pakai satu tipe atau model oli, lebih baik pakai itu aja. Kalaupun mau ganti, ya oke sekali gitu. Kalau itu cocok, ya udah lanjutin. Jangan loncat-loncat, nanti merek A, nanti merek B, nanti merek C, tergantung promo, ya jangan juga gitu kan. Mungkin promo emang menarik, cuman kayaknya ada yang lebih penting daripada itu ya Pak. Benar. Kesehatan mobil kita sendiri gitu. Oke Pak, kita akan menjawab pertanyaan subscriber dari YouTube-nya Seva by Astra nih Pak. Tapi sebelumnya minum dulu boleh Pak ya? Yuk, minum dulu. Agak aus Pak dari tadi kita ngobrol nih. Oke, pertanyaannya nih Pak. Ini pertanyaannya dari Mas Dianjor 2810. Pak, apakah rem normal setelah ganti kanvas dan bleeding, ketika mobil dipakai minyak naik sampai tanda max? Tapi ketika mobilnya, ketika besok paginya berkurang pas di posisi saringan di reservoir. Kalau nggak normal, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ini beliau bertanya di video kita yang ngomongin soal rem Pak, yang mungkin nanti bisa kita taruh juga nih di atas ini ya. Di mana aja? Di atas ini, di sini ada. Nanti kita akan taruh videonya. Nah itu apakah normal atau tidak Pak? Mungkin jawaban pertama adalah normal. Oke. Sepanjang penurunannya nggak banyak dan itu tidak turun terus, turun lagi setelah ditambahin. Oke, jadi begitu pagi dicek itu turun di sampai reservoir, ya, diisi dulu, nanti dipakai lagi, apakah kemudian turun lagi, kurang jauh ya, lagi gitu ya Pak? Oke. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu Pak? Jadi saya yang ditanya agak kenapa bisa jawab nggak? Kalau mungkin kalau dari bleeding oli biasanya kan bleeding minyak rem maksudnya? Oh iya, bleeding minyak rem ya, bleeding minyak rem itu kan tujuannya untuk buang udara ya Pak ya? Betul. Dan sisa minyak rem yang lama mungkin. Iya. Nah, mungkin bleedingnya nggak terlalu optimal sehingga masih ada udara yang terjebak mungkin gitu ya. Tapi kalau dari Pak Dedi seperti apa nih Pak? Ya benar jawabannya Raffi. Karena sekarang komponen rem itu macam-macam. Kalau dulu kan hanya master, kemudian kaliper masing-masing roda gitu ya. Paling ada proportioning valve segala macam. Kalau sekarang kan ada ABS aktuator. Betul. Macam-macam lah, lebih banyak. Makin gitu, canggih lah sekarang Pak ya. Jadi bisa jadi masih ada udara-udara yang terjebak di situ walaupun sudah di bleeding. Ya. Namanya bleeding kan untuk mengeluarkan udara. Betul. Tapi karena memang jalurnya lebih banyak, kayak aktuator ABS itu kan di dalamnya tuh banyak banget saluran-saluran kecil gitu. Nah, memang ada prosedur untuk membleeding aktuator ABS, benar. Tapi nggak selalu itu sempurna. I see. Dan mungkin yang fakta yang tadi ditanyain sama Mas Dian tadi ya. Ya oke. Itu dia waktu itu dia setelah bleeding dan ganti kanvas rem, itu dia dipakai dulu nggak mobilnya? Karena kalau dipakai temperatur naik, otomatis levelnya akan naik. Oke, ada si vapor. Ya bukan hanya itu ya? tapi kan ada mengembang ya. Oh, karena memuai ya siapa namanya minyak remnya gitu, karena temperatur. Ya. Bisa jadi pada saat itu dia pakai mungkin di bengkel, dari bengkel ke rumah dipakai, dilihat oh max nih. Besok paginya begitu dingin, bukan hanya dari si udara yang masih terjebak, tapi juga pemuaian itu jadi nyusut si minyak remnya. Jadi
advice-nya adalah tolong dilihat lagi, apakah itu akan terjadi lagi gitu penyusutan itu atau enggak. Kalau enggak berarti normal. Kalau dia menyusut terus harus ditambahin lagi, berarti ada yang bocor. Nah, bocor belum tentu kelihatan semua. Nah, itu baiknya memang konsultasikan ke bengkel yang dipercaya ya. Iya. Tapi kalau dari pertanyaannya sih saya asumsikan bahwa Mas Dian ini, subscriber kita ini melakukannya sendiri, Pak. DIY gitu ya. Mungkin di rumah weekend gitu kan, ganti kampas rem sekalian bleeding gitu kan. Terus tiba-tiba terjadi hal demikian gitu. Jadi Mas Dian itu normal ya. Itu normal selama habis ditambahin nggak jauh dan habis ditambahin ya normal setelah itu ya, nggak ada penyusutan lagi. Tapi kalau misalkan ada penyusutan itu bisa dicek apakah ada kebocoran mungkin di seal masternya gitu ya, atau di bawah seal kaliper, atau bisa bocor ke dalam juga ya pada dia. Iya, jadi yang biasanya kita cari kebocoran itu yang kelihatan di luar ya. Tapi ada juga beberapa kasus yang ternyata bocornya itu nggak kelihatan, kayak masuknya ke kabin dari si master itu masuk kabin, atau masuknya ke booster. Boosternya jadi dibuka dari becek master gitu itu ya, bocornya bukan bocor keluar, tapi bocornya ke dalam dan masuknya ke booster. Itu ada possibility juga kayak gitu. Ada possibility. I see. Nah, makanya nanti coba dicek lagi, Mas. Kalau misalkan emang udah berhasil, boleh dikabarin kita, Pak ya. Nah, boleh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita bisa discuss sama Mas Dian. Kita discuss juga. Oke, itu dia Pak pertanyaan dari subscriber kita. Jadi buat Sobat Seva mungkin yang punya pertanyaan juga nih ke Pak Dadi untuk bahas teknis otomotif, tentang apapun lah intinya ya. Pak, mobil saya kenapa kayak gini? Nanti coba di drop di kolom komentar aja. Kalau misalkan emang kita akan konten di balik mesin, nanti kita bacain juga Pak ya. Dan semakin banyak pertanyaan semakin bagus ya. Semakin bagus. Bisa banyak konten ya. Betul, semakin banyak pertanyaan sebenarnya kita semakin happy Pak. Karena artinya kita bisa bermanfaat nih buat subscriber kita gitu. Oke Sob, sekian dulu episode di balik mesin kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kayak mitos atau fakta lagi Pak ya, ini mitos atau fakta ya, ini benar atau enggak ya, itu boleh nanti di drop di kolom komentar ya Pak. Akan kita bahas di konten di balik mesin di episode selanjutnya. Anyway, terima kasih banyak Pak Dadi atas waktu dan juga ilmunya nih. Luar biasa, hari ini banyak banget dapat insight baru. Ternyata ini mitos ya, ternyata ini fakta ya. Itu mungkin banyak juga orang yang masih bertanya-tanya gitu Pak. Kayak misalkan ganti oli tadi deh gitu ya, itu kayak kalau oli mah sama aja semuanya, pakai merek apa aja sama. Oh ternyata enggak gitu kan. Ada beberapa formula-formula yang mungkin spesifik untuk brand oli tertentu gitu ya Pak ya. Dan kalau misalkan emang udah servisnya di bengkel resmi, ya udah itu kan berarti olinya pakai oli udah dijamin keasliannya gitu Pak. Udah dijamin sesuai dengan spek mobilnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, mitos atau fakta seputar mobil, itu boleh drop di kolom komentar. Terima kasih banyak Sobat Seva yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Follow juga sosial medianya Seva yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. See you on the next video. Bye.